Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita semua dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam setiap segi kehidupan kita. Renungan kali ini akan membahas tentang 7 tiang hikmat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk sepanjang hari yang telah kami lalui. Dari segala pekerjaan dan perkataan kami yang menjadi berkat bagi orang lain, kami memberikan kemuliaan hanya kepadamu saja. Bukan kuat gagah kami, melainkan Roh-Mu yang bekerja melalui hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Bapa, kami telah menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, hikmat adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk memahami sifat sebenarnya dari sesuatu hal dan untuk melaksanakan kehendak Allah mengenai hal itu. Hikmat adalah suatu karunia. Artinya, hal itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, dan sama halnya seperti semua pemberian dari Allah, kita hanya mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan diri kita pada suatu posisi untuk menerima pemberian Allah. Hikmat ilahi berasal dari Allah, dan itu datang melalui Tuhan Yesus. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi bila kita membutuhkan hikmat, kita harus memintanya kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Dari Amsal 9 ayat 1, kita bisa mengetahui bahwa hikmat memiliki 7 tiang. Mari kita baca Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya. Kemudian Yakobus 3 ayat 17 menjelaskan apa saja ke-7 tiang hikmat itu. Mari kita baca ayatnya. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tiang hikmat yang pertama yaitu murni. Kemurnian berkaitan dengan tindakan-tindakan kita, yang mana tindakan kita seharusnya memiliki motif-motif yang bersih dan murni. Misalnya saja, seseorang memberikan uang persembahan untuk memperoleh uang yang lebih banyak dari Tuhan. Maka motifnya dalam memberikan persembahan itu tidaklah murni. Hikmat Tuhan turun atas orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan motif yang murni. Tiang hikmat yang kedua yaitu pendamai. Anak-anak Tuhan harus memiliki hubungan yang damai dengan sesamanya dan sedapat-dapatnya berusaha mengakhiri setiap perselisihan kemanapun kita pergi. Tiang hikmat yang ketiga yaitu peramah. Kata peramah dapat diterjemahkan menjadi kata berwatak halus atau memiliki sifat yang memahami. Walaupun terkadang orang-orang melakukan kesalahan dan pantas didisiplin, tetapi kita harus bersikap sangat lembut kepada mereka pada saat kita mengoreksi mereka dan berusaha memahami mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Tiang hikmat yang keempat yaitu penurut. Kita harus bisa membedakan kapan harus mengalah dan kapan harus tidak mengalah. Jika orang memberikan saran yang masih dalam batasan yang masuk akal,
maka kita boleh menurutinya. Tetapi apabila hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolaknya. Tiang hikmat yang kelima yaitu penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Belas kasihan berarti menunjukkan rasa kasihan kepada seseorang yang telah jatuh ke dalam suatu lubang. Namun, belas kasihan bukan hanya menunjukkan rasa kasihan kepada orang itu, tetapi juga mengulurkan tangan untuk membantunya. Belas kasihan menunjukkan dirinya melalui perbuatan-perbuatan baik. Tiang hikmat yang keenam yaitu tidak memihak. Hal ini berarti memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan kepedulian yang sama. Kita harus menunjukkan sikap tidak pilih kasih dan membeda-bedakan orang. Tiang hikmat yang ketujuh yaitu tidak munafik. Ketika kita bertindak, kita harus bertindak apa adanya. Tidak boleh berpura-pura atau menipu dalam apa yang kita lakukan. Itulah 7 tiang hikmat yang menjadi penyangga suatu bangunan rumah seperti yang dikatakan Amsal 9 ayat 1. Semua aspek kehidupan kita harus dibangun di atas ke-7 tiang ini kalau kita tidak mau rumah kita runtuh. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa, malam ini kami belajar mengenai 7 tiang hikmat untuk menyangga kehidupan kami. Kami akan belajar untuk menjadi murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ingatkanlah kami untuk terus melakukan hal-hal ini agar kami senantiasa menerima hikmat-Mu yang bermanfaat bagi hidup kami. Kami mau bawa istirahat kami malam ini ke hadapan-Mu. Kami mohonkan perlindungan dari Engkau di sepanjang malam. Berikanlah kami anugerah damai sejahtera-Mu. Juga kami bawa keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dalam doa kami. Berkati dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari kecelakaan dan hal-hal yang jahat. Terakhir, kami mau bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memulihkan Indonesia dan Indonesia dipenuhi damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.